Salam dan bahagia. Kenalkan, saya Kalatifah, CGB Angkatan 10 dari SMA Negeri 4 Lubulingga. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi berupa skenario kasus yang saya lakukan kepada murid saya. Tujuan dari tugas demonstrasi kontekstual ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Mengapa restitusi? Sebagai seorang guru, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mendisiplinkan murid. Hukuman yang bersifat fisik atau verbal tidak hanya kurang efektif, tetapi juga dapat merusak hubungan guru-siswa. Disiplin positif menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan fokus pada pengembangan karakter siswa dan perbaikan perilaku. Salah satu konsep penting dalam disiplin positif adalah restitusi. Jadi, apa itu restitusi? Definisi restitusi yaitu proses membantu siswa untuk memahami dampak dari tindakan mereka. Mereka bertanggung jawab atas kesalahan dan memperbaiki situasi yang mereka timbulkan. Tujuannya adalah untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik, bukan sekedar memberikan hukuman. Kemudian, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi memiliki definisi sebuah model pendekatan dalam mendisiplinkan siswa yang berfokus pada perbaikan diri dan pemahaman atas kesalahan. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di dalam langkah menstabilkan identitas, di sini kita mengingatkan siswa bahwa kesalahan yang dilakukan tidak mendefinisikan siapa mereka sebagai individu. Di sini kita membantu siswa merasa aman dan didukung. Contoh konkretnya yaitu nilai-nilai, prinsip, dan tujuan bersama. Tujuannya agar dibahas dan disepakati bersama, seringkali melalui diskusi yang mendalam. Kemudian di dalam validasi tindakan yang salah, di sini kita mengakui bahwa tindakan yang dilakukan memang salah, namun tanpa menyalahkan siswa tersebut secara pribadi. Kita membantu siswa memahami dampak tindakannya. Contoh konkretnya, misalnya saya mengerti kamu merasa kesal, tapi memukul teman itu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan di sini adalah membantu siswa memahami mengapa tindakannya salah dan bagaimana tindakan tersebut berdampak pada orang lain. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita membantu siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka anut dan bagaimana tindakan mereka sesuai atau tidak dengan nilai-nilai tersebut. Contoh konkretnya, apa yang kamu rasakan setelah melakukan hal itu? Apakah tindakanmu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu percaya? Nah, di sini tujuannya adalah membantu siswa menghubungkan tindakannya dengan nilai-nilai yang mereka anut dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Mari kita tonton praktek penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dengan murid. Jimmy. Apa Jimmy? Ikut ibu yuk. Ikut ibu ya. Yuk. Tadi ibu lihat kamu melompat pagar. Ibu tahu loh kamu terlambat. Tapi melompat pagar itu tindakan yang berbahaya loh Jimmy. Dan melanggar peraturan sekolah itu. Maaf Bu, saya tahu itu salah. Saya panik karena sudah terlambat banget masuknya. Jimmy, ibu tahu kamu ini bukan anak yang nakal. Biasanya kamu tuh rajin dan bertanggung jawab loh. Tapi kali ini kamu membuat kesalahan. Melompat pagar itu berbahaya. Kamu bisa saja loh terluka kalau kamu jatuh. Atau kamu bisa melukai yang lain kalau misalnya tiba-tiba di bawah itu ada orang kalau kamu melompat. Selain itu juga melompat pagar itu menunjukkan bahwa kamu tidak menghormati peraturan yang ada di sekolah. Apa yang membuat Jimmy memutuskan untuk melompati pagar? Apakah Jimmy merasa tertekan karena sering terlambat? Atau mungkin ada masalah lain yang sedang Jimmy hadapi? Ya Bu, saya terlambat karena bangun kesiangan. Saya takut dimarahi, jadi saya nekat lompat pagar. Ibu mengerti perasaan Jimmy, tapi apakah ada cara lain yang lebih aman untuk masuk sekolah meskipun terlambat? Misal, Jimmy izin sama guru piket masuk, atau Jimmy bisa lewat pintu belakang? Jimmy tidak kepikiran Bu, sampai ke sana. Kita semua pernah Jimmy membuat kesalahan.
Yang penting kita belajar dari kesalahan yang sudah kita buat. Ibu juga menghargai kejujuran Jimmy, mengakui kesalahan Jimmy itu hal yang baik. Untuk kedepannya, agar kejadian seperti ini tidak terulang, ya Ibu memberikan solusi untuk Jimmy bangun lebih pagi, kemudian mempersiapkan diri Jimmy sebaik mungkin ya di malam itu. Jadi ketika Jimmy mau berangkat sekolah, Jimmy tidak terburu-buru. Baik Bu, Jimmy akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Feby, sini Feby. Oh, ya Bu. Feby tahu nggak kenapa Ibu panggil ke ruangan ini? Ada apa ya Bu? Feby, tadi Ibu perhatikan Feby hari ini tidak memakai sepatu hitam seperti yang sudah menjadi peraturan sekolah. Apakah ada alasan khusus mengapa Feby tidak memakai sepatu hitam pada hari ini? Maaf Bu, sepatu hitam saya kemarin kotor, jadi hari ini saya pakai sepatu putih. Oh, begitu. Jadi sepatu hitam kamu sedang tidak bisa dipakai hari ini. Iya Bu, soalnya sepatu saya kotor. Feby, Ibu ini tahu Feby ini siswi yang rajin dan bertanggung jawab. Ibu tahu Feby pasti tidak sengaja melanggar peraturan pada hari ini. Meskipun begitu, kita semua harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Peraturan ini dibuat untuk kebaikan kita bersama agar kita bisa belajar dengan nyaman dan tertib. Apa yang kamu pikirkan, Feby, tentang pentingnya menaati peraturan? Apakah kamu setuju bahwa peraturan itu penting? Iya Bu, saya tahu peraturan itu penting dan saya tahu saya salah. Bagus sekali, Feby. Feby sudah menyadari kesalahan Feby. Nah, sekarang bagaimana menurut Feby? Apa yang bisa Feby lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Seharusnya pulang sekolah kemarin saya membersihkannya terlebih dahulu. Nah, itu ide yang bagus, Feby. Jadi, selain itu, kamu juga bisa mengingatkan diri kamu sendiri setiap pagi untuk memeriksa kembali seragam dan sepatu sebelum berangkat ke sekolah. Belajar dari kesalahan Feby dan lebih bertanggung jawab ke depannya. Oke, Feby? Ya Bu, Untuk kedepannya, agar kejadian ini tidak terulang lagi, Feby harus lebih mempersiapkan diri lagi ya. Jadi kalau misalnya sepatu kotor, ya sebelumnya harus dibersihkan dulu ya. Itu saja. Semoga Feby tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. baik Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Rasa lebih tenang, lebih rileks karena masalahnya sudah diketahui dan gurunya juga memberikan solusi yang lebih baik untuk kedepannya. Jimmy juga merasa bersalah karena telah melakukan hal itu dan menyadari kesalahan itu, dan Jimmy akan melakukan hal yang lebih baik lagi untuk tidak melakukan hal seperti tadi. Gurunya menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik, tidak marah-marah, dan lebih santai. Jimmy juga lebih terbuka kepada ibu dan senang cara menyelesaikan masalah seperti ini. Awalnya aku ngerasa deg-degan karena aku dipanggil karena kesalahan aku memakai sepatu. Tapi setelah berdiskusi tadi dengan Bu Ika, Ibu menyadari aku tentang kesalahan yang aku lakui. Aku ngerasa lebih lega dan dihargai setelah dikasih solusi dari Bu Ika tadi. Setelah memahami dan melaksanakan praktek segitiga restitusi ini, saya merasa bahwa restitusi ini sangat efektif dan baik dilakukan kepada murid, karena dengan restitusi ini siswa merasa santai dan tidak merasa dihakimi. Murid juga merasa dihargai dan lebih terbuka untuk diajak bicara. Proses dalam membangun budaya positif dalam mudah, tapi saya yakin dengan kerjasama yang baik antar semua warga sekolah, budaya positif bisa tercipta dengan baik. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah segitiga restitusi adalah pendekatan yang sangat efektif untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Dengan menerapkan segitiga restitusi, kita dapat membangun hubungan yang lebih positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Terima kasih kepada pembimbing kelas 1189 yang selalu memotivasi. Mari sama-sama bergerak, dan menggerakkan untuk Indonesia yang gemilang.